Nah, hasilnya segini guys. Itu sedikit cerita tentang perkebunan dan bercocok tanam untuk di negara sini di mana Kak Sas tinggal, di Minnesota. Nah, pro dan konnya, jadi kalau berkebun pendek, jadi tidak harus berkebun tiap sepanjang tahun ya. Cuma like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Hai semuanya, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas hobi berkebun. Dan hari ini Kak Sas akan ajak kalian memetik banyak sayur-sayuran alias panen hampir yang terakhir ya. Karena kalian sudah lihat tuh daun-daunnya udah mulai kuning di sebelah sana tuh, berarti musim gugur udah mulai tiba guys. Jadi musim bertanam sudah hampir selesai. Jadi di mana Kak Sas tinggal, musim tanamnya itu biasanya mulai bulan Juni ya. Seharusnya sih bulan Mei ya, karena salju mulai mencair Maret, April, dan Mei itu udah agak saljunya itu udah agak kering-kering sedikit. Tapi ya susah diprediksi ya, kadang-kadang Mei masih turun salju juga. Jadi Juni itu safe-nya ya, sangat sudah aman untuk bercocok tanam lagi. Jadi biasanya Kak Sas mulai berkebun bulan Juni. Nah, bulan Juni tahun ini Kak Sas sibuk banget dan agak terabaikan ya. Jadi kebunnya Kak Sas jarang nge-vlog juga, jadi kalian tahu ya. Anyway, jadi mulai Juni, Juli, Agustus itu yang prime time untuk berkebun ya. Kak Sas punya karet ini untuk kunci rambut, jadi Kak Sas main-main. Anyway, jadi mulai Juni, Juli, Agustus ya, Kak Sas ulangin lagi. Terus September masih lumayan ya, September tahun ini masih hangat. Nah, mulai Oktober itu udah mulai ada frost. Frost itu dimana temperaturnya itu turun di 0 derajat Celcius ya, berarti dalam Fahrenheit itu 30 derajat Fahrenheit. Dan sudah mulai membeku, jadi tanaman udah mulai membeku di malam hari ya. Kalau siang hari mataharinya terbit akan hangat lagi dan malam beku lagi, jadi itu dinamakan frost. Nah, dimana frost itu tiba, jadi sudah selesai masa bercocok tanam. Semua tanaman harus dibawa masuk kalau punya tanaman di luar ya, atau kalau masih berkebun kita harus panen atau harvest. Kalau tidak akan tidak akan hidup, akan mati ya. Anyway, itu sedikit cerita tentang perkebunan dan bercocok tanam untuk di negara sini di mana Kak Sas tinggal, di Minnesota. Nah, pro dan konnya, jadi kalau berkebun pendek, jadi tidak harus berkebun tiap sepanjang tahun ya. Cuman sedih sekali di saat sudah susah payah berkebun, akhirnya mati juga. Tapi apa berarti kita tidak bisa berkebun? Bukan kan? Kita tidak boleh putus harapan. Cuman 3 bulan untuk bercocok tanam, mendingan nggak usah tanam. Kita nggak boleh punya pikirannya begitu. Kita tetap 3 bulan kita gunakan kesempatan yang emas ini untuk bertanam, untuk olahraga, untuk hidup sehat, untuk tanam sayur-sayuran, buah-buahan, untuk disimpan untuk musim dingin. Jadi kita itu tidak kelaparan seandainya kita tidak mempunyai supermarket ya, karena sekarang sudah ada supermarket, jadi kita tidak usah takut kelaparan. Nah, karena sekarang inflasi, harga barang-barang sudah naik, setidaknya kalau punya kebun, punya sayur-sayuran yang diawetkan, kita bisa mengirit uang. Nah, apakah yang Kak Sas akan simpan? Labu, terus tomat, dan biji-bijinya untuk tahun depan, maksudnya
kacang buncis, itu biji-bijinya akan Kak Asa simpan. Dan juga apalagi ya, bunga matahari, daun kale Kak Asa akan taruh di freezer biar frozen ya. Nah, ini sedikit tentang perkebunan di sini. Kalau kalian ada pertanyaan, Kak Sas akan senang hati untuk share dengan kalian. Dan Kak Sas akan mulai panen-memanen. Ini akan saya buat vlog sendiri. Nanti Kak Sas akan bikin vlog tersendiri, jadi nggak kepanjangan untuk kalian ya. Terima kasih udah ngikutin Kak Sas. Episode yang berikutnya akan panen cabbage apa ya dalam Indonesia, kol. First Kak Sas akan panen cabbage, dan episode berikutnya Kak Sas akan panen kale, dan episode berikutnya Kak Sas akan panen labu, dan episode berikutnya Kak Sas akan mengasak. Tahu nggak kalian mengasak? Orang Jawa itu mengasak tuh gresek ya. Panen apa yang tertinggal lah ya, namanya itu gresek. Karena kita nggak mau menyisakan atau membuang ya. Kalau di masa ada ayamnya bisa makan. Kalau istilah orang Jawa mengasak atau itu orang yang tidak mempunyai tanah sendiri, biasanya itu orang yang kurang mampu, biasanya itu mengambil sedikit padi atau apa yang tertinggal di sawah, jadi mengambil sisa lah ya. Itu di dalam Alkitab itu juga ada cerita kayak gitu ya. Itu kalau nggak salah Naomi sama Ruth ya, itu ibu mertua dan anak menantu mereka itu mengambil kayak kelebihan yang bukan kelebihannya, ceceran yang ada di sawah gitu ya. Anyway, ini sedikit cerita ya. Anyway, itu saya merasa ya sangat kasihan sekali biasanya orang-orang yang tidak mampu dan lemah itu yang mengambil cecerannya. Jadi kalau kalian orang mampu, punya sawah, ladang banyak dan kaya, kalau mempunyai, kalau lagi panen, coba cecerkan lebih banyak biar untuk ibu-ibu yang tidak punya, yang sudah lemah, untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, atau berikan sedikit karena mereka juga memerlukan bantuan. Anyway guys, ini sedikit cerita dari Kak Sas. Semoga kalian sehat walafiat, diberi rezeki oleh Tuhan, dan semoga bahagia dalam perlindungan Tuhan. God bless you. I'll see you the next vlog. Bye.